Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil pelaksanaan praktik pengalaman lapangan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung pada tahun 2020. Dalam laporan ini saya mengangkat judul Persepsi, Tingkat Pengetahuan dan Implementasi Akuntansi UMKM pada Pemilik UMKM Alenianet Desa Sambirobyong. Desa Sambirobyong terletak di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung yang memiliki luas administrasi kurang lebih 335,865 hektar yang terdiri dari 6 dusun, 30 RT, dan 6 RW yang mempunyai penduduk sebanyak 5.446 jiwa. Pusat pemerintahan Sambirobyong ini terletak di Dusun Kerajaan, RT 4, RW 2 dengan menempati area lahan seluas 1 hektar. Di Desa Sambirobyong, mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan sektor usaha mikro kecil dan menengah. Salah satu usaha mikro kecil dan menengah di Desa Sambirobyong adalah Alenianet. UMKM ini berdiri sekitar tahun 2018. Awal mula usaha ini didirikan karena keahlian pemilik UMKM yaitu Bapak Sanjaya Irfan Habibie dalam bidang elektronika. UMKM Alenianet ini terletak di Dusun Kerajaan, Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Adapun jasa yang ditawarkan di UMKM Alenianet ini yaitu 1. Servis komputer, 2. Servis laptop, 3. Jasa print, 4. Jasa pemasangan WiFi, 5. Jasa pemasangan CCTV. UMKM Alenianet ini berada di daerah yang strategis, dikarenakan di Desa Sambirobyong masih belum ada yang mendirikan usaha jasa layanan komputer, khususnya jasa pemasangan WiFi dan CCTV. Tidak hanya itu saja, Desa Sambirobyong banyak terdapat tempat usaha-usaha seperti tongkrongan anak muda yang sangat membutuhkan adanya jaringan WiFi sebagai fasilitas di tempat usahanya. Dan di Desa Sambirobyong juga terdapat banyak tempat usaha seperti toko-toko besar yang membutuhkan keamanan dengan memasangkan CCTV di tempat usahanya. Setelah melakukan beberapa kali wawancara, ditemukan beberapa masalah khususnya dalam penerapan akuntansi. Yang pertama, kurangnya pengetahuan pemilik UMKM mengenai akuntansi, sehingga penggunaan akuntansi dalam UMKM belum terlaksana dengan baik. Yang kedua, mengenai persepsi pemilik UMKM bahwa dengan keterbatasan yang dimilikinya dianggap cukup memadai dalam proses pelaksanaan usahanya. Yang ketiga, kurang tepatnya pengimplementasian akuntansi UMKM. Laporan yang sangat sederhana mengakibatkan kurang detailnya informasi keuangan yang mengakibatkan manajemen keuangan kurang terlaksana dengan baik. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas bagi pengguna informasi. Fungsi akuntansi bagi suatu lembaga digunakan untuk mengetahui informasi yang ada di suatu lembaga, sehingga dengan akuntansi kita dapat melihat perubahan keuangan dari satu lembaga. Akuntansi juga digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Adapun tujuan utama akuntansi yaitu menyajikan suatu informasi mengenai ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut yang berupa laporan keuangan. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu Pasal 6 Nomor 2 Tahun 2008. Strategi pemberdayaan UMKM yang pertama, aspek manajerial meliputi peningkatan produktivitas, omset, tingkat utilitas, tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran. Yang kedua, aspek permodalan meliputi bantuan moral kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil.
Yang ketiga, mengembangkan program kemitraan dengan perusahaan besar. Keempat, pengembangan sentra industri kecil dalam satu kawasan. Yang kelima, pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat kelompok usaha bersama dan koperasi industri kecil dan kerajinan. Menurut IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan yaitu suatu penyajian secara terstruktur dari posisi keuangan, menyajikan informasi mengenai entitas meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban yang termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi, serta arus kas. Adapun tujuan laporan keuangan menurut IAI Ikatan Akuntan Indonesia yaitu menyediakan informasi keuangan, memenuhi kebutuhan pengguna, dan berguna untuk pengambilan keputusan manajemen. Sedangkan karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Adapun komponen pembentuk laporan keuangan yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, CALK atau catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi. Menurut wawancara dengan pemilik UMKM, bahwa sistem pencatatan keuangan di UMKM sangat sederhana. Pertama, dengan melihat nota sebagai bukti pembayaran, lalu memasukkannya ke dalam buku penjualan tanpa membuat laporan lain seperti laporan laba rugi. Sehingga dengan begitu, informasi mengenai keuangan di UMKM kurang memadai. Implementasi akuntansi yang sangat sederhana ini dikarenakan tingkat pengetahuan pemilik UMKM mengenai akuntansi sangat dasar, sehingga dalam proses pengimplementasian akuntansi belum terlaksana dengan baik. Bukan hanya itu saja, pemilik merasa yakin walau dengan keterbatasan yang dimiliki UMKM mengenai akuntansi, pemilik dapat terus menjalankan usahanya dengan baik. Selain itu, pengimplementasian yang kurang tepat serta bentuk pencatatan keuangan yang berupa dana keluar dan dana masuk mengakibatkan kesulitan dalam proses manajemen keuangan UMKM. Walaupun UMKM Alania Net Desa Sandiropi memiliki keterbatasan dalam hal pencatatan keuangan, tetapi pemilik UMKM selalu berusaha melakukan perbaikan, seperti misalnya dengan melakukan relasi dengan pihak pemilik UMKM yang lebih besar untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tambahan tentang manajemen keuangan melalui laporan keuangan. Dan dengan relasi tersebut, pemilik UMKM Alania Net mencoba mengimplementasikannya dengan memperbaiki laporan keuangannya.